Pernah nggak saat buka sosmed, tiba-tiba kamu merasa kehidupan orang lain jauh lebih menyenangkan, bahagia, atau terlihat lebih beruntung dibandingkan hidupmu sendiri? Sebagai warganet, tentunya pernah dong, apalagi di tengah gempuran viralisme di zaman sekarang. Kadang muncul rasa cemas saat ngelihat teman-temanmu yang sedang healing di tempat wisata, pamerin barang baru, menikmati kuliner kekinian, dan lain sebagainya yang belum bisa kamu capai karena sedang sibuk dibantai habis-habisan oleh tuntutan ekonomi. Meskipun kadang terlihat tidak sesuai dengan kemampuanmu, tapi ada kepuasan tertentu yang dirasakan setelah keinginan itu bisa tercapai. Hasrat itu dipengaruhi oleh FOMO. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti kecemasan seseorang jika kehilangan momen atau informasi. Fenomena psikologi ini ditandai dengan kecemasan ketika seseorang tahu bahwa ada hal yang menyenangkan dan dia tidak berada atau terlibat dalam momen itu. FOMO pertama kali diperkenalkan oleh Patrick McGuinness dalam sebuah artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2004 dan menjadi populer setelah 15 tahun kemudian seiring pertumbuhan media sosial. Patrick beranggapan bahwa tahun itu merupakan era di mana manusia berada dalam .com bubble. .com bubble merupakan sebutan ketika teknologi dan internet sedang berkembang pesat. Meskipun pada waktu itu sosial media belum seramai sekarang, tapi kemunculan internet mempengaruhi manusia untuk live to the fullest, alias tidak ingin kehilangan momen apapun. Dengan adanya internet hingga saat ini, bisa dikatakan bahwa sosial media menjadi penyebab FOMO terbesar. Dilansir dari data indonesia.id, pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2023 sudah mencapai 167 juta, yang artinya setara dengan 60,4% dari total populasi penduduk di Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi pemicu berkembangnya FOMO di Indonesia. Coba kamu ingat, pada acara konser musik Coldplay di Indonesia, tiketnya langsung sold out dalam hitungan menit. Meskipun fans Coldplay banyak, tak sedikit yang membeli tiket tersebut hanya karena FOMO alias tidak mau ketinggalan euforia konser. Atau contoh lainnya yang kamu rasain pas lihat postingan teman yang sedang liburan dan tiba-tiba kamu jadi mempertanyakan tentang hidupmu yang membosankan, sedangkan hidup orang lain yang terlihat menyenangkan. Atau misalnya ketika melihat seseorang pergi ke tempat yang estetik, terus bikin reviewnya di TikTok. Kamu bisa tiba-tiba merasa takut kalau cuma kamu satu-satunya orang yang belum pernah ke tempat itu. Orang yang mengalami FOMO cenderung khawatir dikatakan kudet atau kurang update, sehingga dirinya berusaha untuk tidak tertinggal setelah melihat kehidupan orang lain di sosial media. Itu sebabnya FOMO membuat seseorang untuk ikut tren demi terlihat bahagia dan mendapat validasi dari orang lain. Meskipun update informasi dan momen itu penting, tapi ada beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari FOMO. Yang pertama adalah dampak sosial. Orang yang mengalami FOMO lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata, dan cenderung akan lebih mementingkan pengakuan dari orang lain dibandingkan kebahagiaan diri sendiri. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Kecemasan ini membuat seseorang lebih berusaha untuk memenuhi kemauannya dibandingkan kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga rela merogoh kocek lebih dalam hanya untuk terlihat up to date. Selain itu, secara psikologi, FOMO akan membentuk pribadi yang insecure atau kurang percaya diri dan menjadi impulsif, sehingga sering melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya dan dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk memperbaiki perasaan meski hanya sementara.
Ada beberapa cara yang bisa kamu coba agar keluar dari lingkaran FOMO dan terhindar dari dampak buruknya. Yang pertama, batasi penggunaan gadget secara berlebihan dengan cara perbanyak berinteraksi dengan teman, keluarga, atau orang terdekat secara bertatap muka untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan hubungan sosial. Kedua, kembangkan hobi atau potensi yang kamu miliki. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk diakui oleh orang lain tanpa harus menyampingkan skill yang kita miliki. Olahraga, menulis, bermain musik, atau apapun yang kamu bisa. Teruslah mengasah kemampuanmu agar bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, tingkatkan rasa syukur. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidupmu dan kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada dalam hidupmu. FOMO bisa timbul saat kita menghabiskan waktu untuk berandai-andai mengenai apa yang ingin kita miliki daripada mensyukuri apa yang telah atau benar-benar kita punya. Serta media sosial memegang kendali yang besar atas hal itu. Kehadirannya bisa membuat kita kecanduan untuk menonton hidup orang lain dan terobsesi untuk melakukan hal yang sama. Padahal, setiap orang memiliki keadaan finansial dan gaya hidup yang berbeda. Kuncinya hanya satu: syukuri apa yang telah atau benar-benar kamu miliki.